sebesar apapun. Kalau kita bersabar, Allah akan bersama kita. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan? Kalau Allah bersama kita, toh kalau sedang ada nikmat, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan atas nikmat ataupun musibah kalau Allah bersama kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda syukur. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan dan peluang untuk selalu belajar agama, dan juga tergerak hati kita untuk selalu menambah amal-amal saleh dipenuhi dengan keikhlasan, semangat untuk selalu mengulang-ulangi dan mengerjakan perintah, serta juga menjauhkan diri kita dari kesalahan-kesalahan. Dan terlalu banyak nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Dan kalau kita ingin rincikan, tentunya tidak akan pernah bisa kita merincikannya karena terlalu banyak. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa bersyukur dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Maka sangat mudah sekali untuk kita bisa menambah nikmat dengan banyak mengucapkan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dimuliakan, dijadikan sebagai suri tauladan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kita akan membahas seperti biasa bedah buku kita ketika wanita mendapat musibah, dan ini resep mujaradnya, mujarab ya dikatakan dalam judulnya, dan ini komplikasi para ulama, dan kita sudah berada di poin-poin terakhirnya dari poin 24 sampai poin terakhir insyaallah kita bahas hari ini, itu adalah poin ke-27. Kita akan selesaikan buku kita ini. Bila memang Allah masih mudahkan kita melanjutkan kajian nanti, kita akan membedah buku yang lain. Tapi intinya semua isi buku ini, ibu-ibu sekalian, membahas tentang bagaimana seorang mukmin menanggapi ujian yang datang. Diingatkan kembali ya, poin penting. Agar kita bisa mudah melalui permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, kita harus tahu memang Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Sebagaimana kita kenyang, ada lapar. Sebagaimana kita sakit, ada sehat. Sebagaimana kita muda, ada tua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Jadi semua itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Semua itu berpasang-pasangan. Kalau kita faham dan jadikannya sebagai pondasi dasar kehidupan kita, kita akan mudah melaluinya. Karena di saat kita sedang ada nikmat, lagi sehat, kita bisa syukuri. Di saat sedang sakit, kita bisa menerima dengan cara bersabar. Karena kita tahu ini kelaziman hidup. Dan satu sisi yang lain juga perlu kita kuatkan bahasan kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada seorang hamba itu lebih ringan daripada nikmat yang Allah berikan. Ini nikmat lebih besar. Contoh misalnya kita sehat selama setahun. 365 hari dalam setahun kita sehat. Biasanya Allah uji tahun depannya 6 hari flu, demam. Artinya tidak berimbang sebenarnya. Kalau mau berbicara adil, kalau setahun kita sehat, harusnya setahun kita sakit, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian lebih ringan dan diberikan pahala yang sangat melimpah. Ini sudah cukup banyak, sudah ada 23 poin kita bahas bagaimana kita mengubah musibah itu menjadi sebuah nikmat. Ya, dengan kalimat istirja, inna lillahi wa inna raji'un, dengan kita memperhatikan, mengingat kembali bagaimana besarnya nikmat Allah kepada kita, dan akhirnya musibah itu jadi kecil karena ternyata nikmat Allah lebih besar. Dan beberapa poin yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk untuk lebih memperkuat lagi bagaimana kita nanti bisa bersabar kalau menghadapi sebuah ujian. Karena memang ibu-ibu sekalian, kita nggak punya opsi lain. Kata Umar radhiyallahu anhu, ini sering saya ulangi perkataan ini. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau orang sedang diuji dengan musibah atau ujian, itu cuma dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang bisa menerimanya.
kemudian dia bersabar, ya. Orang seperti ini maka dia akan mendapatkan pahala, kemudian dia mudah melaluinya, dan dia akan mendapatkan jalan keluarnya. 3 hal ini didapatkan oleh orang yang bisa menerima ujian. Saya sudah sering kasih contoh, kita tidur, sehat nih sebenarnya pada saat tidur, nggak ada penyakit, nggak ada apa, tiba-tiba bangun pagi flu. Orang-orang yang di golongan pertama ini tidak akan lagi menyalahkan AC yang mungkin terlalu dingin, mungkin hujan yang turun. Dia tidak bahas itu sebenarnya. Atau dia menyalahkan makanan dan minuman yang dia konsumsi. Tapi dia tahu ujian sedang datang. Tugas dia adalah menerimanya dengan keridhaan hati. Kalau sebagaimana Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah uji saya dengan penyakit sekarang. Dia bisa melalui. Orang ini dapat pahala, mudah melaluinya, dan juga dia akan mendapatkan solusinya. Dapat 3 hal ini. Karena dia bersabar, dia terima pahala. Karena orang sabar itu kan ibadah. Dia mudah melalui, kita temukan orang seperti ini tidak akan berkeluh kesah. Dia nikmatin aja prosesnya. Sakit flu-nya, demamnya, segala macam. Dia nikmatin prosesnya tetap dengan berobat, ikhtiar, segala macam. Dan yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Atau orang yang kedua, dia nggak bisa terima. Berkeluh kesah. Seakan-akan dia mengeluhkan Tuhannya kepada makhluk. Dia mengatakan pada temannya misalnya, saya kok sakit sudah 1 minggu ya, sudah 1 bulan gak sembuh-sembuh. Dia mengeluhkan Tuhannya pada makhluk. Makhluk itu tidak bisa buat apa-apa. Orang seperti ini, dia bisa dapat dosa karena tidak bersabar dalam ujian yang sedang datang. Seakan-akan dia tidak terima kenapa Allah uji dia. Kemudian dia sulit melalui, makanya semua hidupnya keluh kesah. Semua orang disampaikan permasalahan dia. Dan yang ketiga, dia juga tidak dapat jalan keluarnya. Maka lebih baik kita menjadi orang yang pertama. Karena kita kalau sudah terkena flu atau demam, mau nggak mau sudah harus kita laluin. Maka opsi pertama yang terbaik. Dan seperti itu kurang lebih gambarannya gitu ya. Sekarang kita masuk ke poin 24. Salah satu yang bisa membuat kita akhirnya bisa melalui musibah atau ujian dengan tenang, yaitu bayangkanlah bagaimana para malaikat memberikan ucapan selamat karena kesabaran kita dalam menghadapi musibah. Ini ucapan malaikat diucapkan nanti kalau kita masuk surga, ya. Kalau kita masuk surga, maka yang diucapkan oleh malaikat ini firman Allah surah Ar-Ra'd ayat 24. Yang bunyinya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sambil malaikat menemui mereka sambil mengucapkan salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Orang masuk surga karena kesabarannya. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Nah, jadi kita bisa merenungi ayat ini kalau memang nanti orang-orang yang masuk surga itu justru disebutkan ini surga ini, istana ini, dayang-dayang ini, semua fasilitas ini diberikan karena kamu bersabar. Dan saya ingatkan kembali sabar dalam 3 poin. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini, meluangkan waktu. Bapak ibu bangun sholat malam misalnya, sementara kita ngantuk. Ya. Atau kita memperbaharui, atau kita memperwudu pada saat kita sebenarnya sudah siap untuk keluar, tapi kita mau dalam kondisi berwudu. Misal contoh, itu sabar dalam mengerjakan ketaatan dan perintah agama. Yang kedua, sabar terhadap godaan berbuat dosa, maksiat. Semua orang pasti punya peluang buat dosa, tapi dia sabar, dia kontrol dirinya. Dan yang ketiga, sabar atas ujian harian. Kayak sakit, gangguan orang. Nah itu sabar-sabar ini yang mendatangkan banyak sekali pahala. Di awal pertemuan di poin ini saya ingin sampaikan, kalau pernah dengar kisah ini alhamdulillah. Kalau belum berarti bisa diambil pelajaran. Kalau sudah berarti ibu bisa jadikan sebagai peringatan kembali, mereview kembali ilmunya. Pernah dengar nama orang ini ya, Abu Kilabah? Sudah pernah dengar? Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. 2 hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilabah ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu.
dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirik kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki. Luar biasa, fisiknya cacat, mata telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran. Saya mau tahu, kenapa orang ini ucapin nikmat? Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri? Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah, di padang pasir, gitu kan. Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya. Tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Ya. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang. Dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari. Mana ini anaknya? Karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi. Tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Kata belum iya. Lalu kata, bagaimana beritanya? Bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya. Sampai ada istilah sabar Ayyub ya. Sabarlah seperti Nabi Ayyub. Sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang, laki-laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan. Semua peternakan dia kena hama gitu kan. Perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar.
Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayub? Dia bilang, iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apa kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, Alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, Alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung gimana caranya ngurus orang ini nih. Saya sendirian, nggak ada persiapan untuk bungkus kain kafan segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada nggak orang lewat. Tidak disengaja lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka sepertinya mereka ini di masa itu ya pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini, saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu ceritakan sampai full sampai anaknya meninggal dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh ya tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram. Begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basrah. Karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir. Mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini. Karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, ya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia ya membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya. Bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah SWT itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita. Kemudian yang ke-25, bayangkanlah bahwa Allah Ta'ala menyertai kita apabila sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kalau kita lagi ada ujian sekecil sampai sebesar apapun, kalau kita bersabar, Allah akan bersama kita. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan? Kalau Allah bersama kita, toh kalau sedang ada nikmat,
Ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada pekerjaan, ada segala macam. Maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Lalu apa yang perlu dikhawatirkan atas nikmat ataupun musibah kalau Allah bersama kita? Tapi syaratnya nikmat itu kita syukuri, musibah itu kita sabari, ya. Dan pernah kita ingatkan ya, definisi sabar itu ibu-ibu sekalian adalah kita menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Sabar bukan mengelus dada duduk manis, kemudian tidak ada ikhtiar, tidak ada upaya. Tapi kita berupaya, bisa kita lagi sakit, konsul ke dokter, minum obat, kita ada upaya. Dan kita tetap sambil menerima itu sebagai ujian dari Allah SWT. Maka itu namanya sabar. Ya. Nah, kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah SWT. Dan Allah akan bersama kita kalau kita bersabar. Itu disebutkan di jalan keluar atau poin nomor 25 kalau orang sedang tertimpa musibah. Bayangkanlah bahwa Allah Ta'ala menyertai kita apabila sabar dalam menghadapi musibah. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang bunyinya Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini makna beserta adalah Allah selalu menemaninya. Allah tahu musibah yang sedang menimpa kita. Allah tahu kalau kita sedang sakit. Allah tahu kalau kita sedang diganggu orang. Allah tahu sedang ada ujian-ujian tersebut. Agar sebenarnya kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Justru momentum yang paling tepat untuk lebih khusyuk dalam doa, dalam ibadah justru pada saat ujian itu sedang datang. Karena kalau kita lagi terlilit utang, kita lagi ada masalah penyakit, kita lagi ada masalah sama apapun, masalah apapun, maka di saat itu kita bisa lebih konsentrasi, ya, lebih ilhah atau lebih merengek lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluarnya, ya. Dan dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah SWT, jangan berhenti sampai Anda melihat hasilnya. Ya, karena Allah SWT menginginkan kita mengulang-ulangi doa kita. Jangan misalnya kita berdoa sekali, dua kali, sudahlah saya sudah berdoa. Enggak, kita harus ilhah, terus minta sampai Allah berikan jalan keluar. Dan itulah yang diajarkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawmal qiyamati ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Qala ya Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, berfirman di hari kiamat nanti, wahai anak Adam, aku sakit, akan tetapi engkau tidak menjengukku. Kunya besar itu, kayaknya kena kata ganti Allah ya. Maka anak Adam berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu? M-nya juga besar kata ganti Allah. Sedangkan engkau adalah Rabb semesta alam. Maka Allah Ta'ala berfirman, tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaku si fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidak tahukah kalian atau kamu bahwa sesungguhnya seandainya kamu menjenguknya maka kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita bisa potong menjadi beberapa bagian ya supaya kita bisa sempurnakan pemahaman tentang kebersamaan Allah ya kepada atau bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah ya pada orang-orang yang bersabar. Di sini potongan yang pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala memastikan adanya syariat menjenguk orang sakit dengan tujuan agar kita bisa bersyukur karena kita sehat. Oh ternyata saya tidak diujikan ya oleh Allah SWT apa yang diujikan pada orang tersebut. Karena seringnya kita menziarahi kubur, seringnya kita menjenguk orang sakit, ini menambah keimanan. Karena memang kita akan bersyukur ya, dan syukur sebuah ibadah yang sangat baik. Dan pelajaran kedua atau potongan kedua yang bisa diambil, Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya. Ini saksi bahasan, tapi syaratnya dia bersabar. Makanya Allah bilang di sini, kenapa saya sakit, kamu tidak menjengukku? Lalu manusia akan bertanya, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta? Lalu Allah bilang apa? Bukankah kau temukan ada hambaku yang sedang sakit? Maksudnya kau kenal si fulan, disebutlah nama orang yang dia kenal gitu ya. Dan kau tidak menjenguknya. Yang dimaksud di sini adalah hamba yang sedang Allah maksud dia sakit, kamu tidak menjenguk adalah hamba yang bersabar.
Jadi kalau kita bersabar, itu Allah subhanahu wa ta'ala justru menegur orang-orang yang mengenal kita dan tidak menjenguk kita pada hari kiamat. Ya. Kenapa kau dapati dia sakit, dia bersabar, kamu tidak menjenguknya? Lalu Allah bilang, kalau seandainya kau menjenguknya, kau akan temui aku ada di situ. Di sini maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar itu. Kalau apa yang perlu dikhawatirkan, nikmati aja prosesnya. Lagi sakit, nikmati prosesnya. Lagi ada ujian, kita nikmati prosesnya. Kita jadikan seperti sebuah pembelajaran. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Padahal beliau adalah manusia mulia, Nabi yang mulia, tapi diuji oleh Allah SWT. Ujian Nabi Muhammad SAW berat sekali, sangat berat. Ujian yang paling pertama adalah yang paling berat itu beliau lahir dalam keadaan yatim, gak ada ayahnya. 6 bulan di perut ibunya sudah meninggal ayahnya Abdullah. Kemudian baru umur 6 tahun sudah meninggal ibunya. Dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun, umur 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Setelah itu disponsori oleh pamannya Abu Talib dari 8 tahun sampai menikah umur 25 tahun dalam kondisi pamannya orang miskin. Sehingga mengharuskan Nabi Muhammad SAW waktu itu mencari pekerjaan, menjadi pengembala kambing. Dan beliau membantu pamannya dari umur 8 tahun sudah kerja untuk mencari rezeki gitu kan. Kemudian setelah itu beliau masuk menjadi seorang saudagar sampai akhirnya sukses. Umur 25 tahun menikah, dikaruniai 6 orang anak dari Khadijah. Wanita kaya, memuncak nikmat Allah SWT. Ujian sudah lewat, sekarang datang nikmat. Nanti akan ada ujian lagi gitu ya. Dan subhanallah meninggal istrinya di masa hidupnya. Dan Khadijah termasuk ya orang yang paling banyak mendukung dakwah, dan dia disepakati oleh ulama adalah wanita pertama yang masuk Islam, yang membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Dan 6 orang anak yang lahir dari rahimnya, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-lakinya adalah Al-Qasim yang pertama dan yang kedua Abdullah, meninggal masih bayi. Ini ujian lain. Ya, jadi 6 orang anak Nabi SAW dari Khadijah ini, itu 5-nya meninggal di masa hidup beliau, cuma 1 yang hidup dan meninggal 1 tahun setelah Nabi SAW meninggal. Dia dikaruniahi, sebenarnya Nabi SAW itu punya 7 orang anak ya, tapi kita sedang bicara anak beliau dari Khadijah. Karena anak yang ke-7 itu ada laki-laki namanya Ibrahim dari istri yang lain namanya Maria. Tapi yang jelas dari 7 anak ini 6 orang meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-lakinya, 2 dari Khadijah, Al-Qasim dan Abdullah, dan Ibrahim dari Maria, semua meninggal. Ya, kemudian yang 4 perempuan, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab dan juga Fatimah, ini 3 yang pertama meninggal di masa hidup beliau, dan setelah Nabi SAW meninggal baru Fatimah meninggal. Musibah apa yang lebih besar daripada ini? Punya 7 orang anak, 6 meninggal di masa hidup beliau. Ya, gitu. Kemudian setelah itu Nabi SAW diutus menjadi Nabi di umur 40 tahun. Waktu diutus 40 tahun, sebelumnya Nabi SAW itu sangat dicintai oleh masyarakat Mekah. Karena beliau terkenal dengan sifatnya as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Namun tiba-tiba dibenci oleh mayoritas penduduk Mekah, termasuk pamannya sendiri Abu Lahab, ya, yang membencinya dan menyuruh agar anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW. Kemudian memerangi Nabi SAW. Ya, terus beliau dikucilkan, dicaci maki selama 13 tahun di Mekah, dari umur 40 sampai 53 tahun. Gitu kan? Ujian luar biasa. Nabi SAW pernah lagi tawaf dicaci maki, dikatakan penyihir, penyamun, pendusta. Dan itu dari keluarga-keluarganya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang lagi, ya, lagi sholat diinjak batang leher Nabi SAW, lagi sholat dituangkan kotoran unta, dan sekian banyak ujian-ujian yang datang. Setelah beliau hijrah ke Madinah pun akhirnya beliau mulai berkuasa menjadi raja pada saat itu 10 tahun di Madinah, tapi masih aja diganggu oleh orang-orang munafik yang tidak suka dengan Islam, dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan yang paling berat adalah kisah ifk, disebarkannya gosip oleh Abdullah bin Salul, pemimpin orang munafik, bahwasanya istrinya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, sahabatnya. Sampai Nabi SAW waktu itu bingung mau ambil keputusan apa, karena 6 bulan sempat wahyu terputus dari langit. Maaf, mungkin sebulan, saya mungkin keliru di poinnya, saya lupa ingat. Tapi yang jelas terputus wahyu dari langit beberapa waktu pada saat itu. Dan Nabi SAW coba mencari jalan keluar. Di antaranya beliau naik di atas mimbar, kemudian mengatakan, kenapa ya
ada orang yang membicarakan keburukan tentang istriku, padahal sebenarnya aku tidak tahu kecuali kesucian dan kebaikan dia. Dan mereka membicarakan dan menuduh juga sahabatku, maksudnya Safwan yang tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Kenapa harus dituduh? Tapi akhirnya sahabat pun cekcok satu sama yang lain, saling menuduh di situ. Sampai akhirnya turunlah wahyu yang membela Aisyah radhiyallahu anha dari perzinahan tersebut dalam surah An-Nur, dan siapapun yang bahas surah ini pasti akan terlewatkan kisah ifk gitu ya. Sampai akhirnya terakhir di perang Tabuk sebelum Nabi SAW meninggal, orang-orang munafik berusaha untuk membunuh Nabi SAW, namun mereka tidak berhasil gitu ya. Seperti itulah kurang lebih gambaran ujian-ujian yang luar biasa yang datang kepada Nabi SAW. Baik, selanjutnya poin nomor 26. Bayangkan pahala yang besar dari kesabaran menghadapi musibah. Jadi selain malaikat ucapin kalimat selamat nanti di surga pada saat masuk karena kesabaran, selain Allah akan bersama dengan kita gitu ya. Kalau tadi dari kisah Nabi Muhammad SAW itu, beliau sendiri pada saat ditolak dakwahnya di Mekah dan di Taif, beliau mengatakan, ya Allah, kemana engkau arahkan langkahku? Ke masa depan mana? Ke musuh yang akan menguasaiku atau ke masa depan yang belum jelas? Tapi kalau engkau tidak marah ya Allah, aku tidak peduli. Jadi Nabi SAW tetap bisa menerima dan yakin Allah bersamanya. Dan betul-betul Allah berikan kemenangan akhirnya. Kemudian poin nomor 26 ini, ya, yaitu bayangkan pahala besar dari kesabaran yang dalam menghadapi musibah. Mungkin Anda tidak rajin sholat malam. Boleh memulai dengan sebuah poin yang mungkin banyak manusia lalai, karena malam hari orang ngantuk, kadang-kadang tidur gitu ya. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan musibah dengan sakit, maka bersabarlah, karena pahalanya tidak terhitung, mungkin melebihi pahala orang yang sholat malam sekalipun engkau sedang tidur ya. Karena kalau kita lagi sakit misalnya, kita nggak bisa sholat malam karena demam, kena flu berat gitu ya, atau apalah misalnya. Maka kalau kita sabar, sepanjang malam itu kita sedang dalam keadaan ibadah. Bahkan bersabar dalam ujian tersebut, kata beliau, bisa lebih besar pahalanya daripada sholat malam yang hukumnya sunnah. Karena sabar hukumnya wajib dalam menghadapi musibah gitu ya. Bukan pilihan sebenarnya. Jadi kalau ada orang tidak sabar bisa berdosa gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Sebagian salafus saleh berkata, apabila engkau ujub atau membanggakan diri karena telah dapat melakukan sholat malam, maka ingatlah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya daripada Anda. Mereka sedang tidur di atas kasur-kasur mereka, akan mereka adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit, lalu mereka bersabar. Kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu ada riwayat Nabi SAW yang mulia menyebutkan, bila seseorang terbiasa dengan satu amalan di masa dia sehat, misalnya ibu suka sholat malam di saat lagi sehat, sholat duha, misalnya membaca beberapa ayat Al-Quran setiap hari atau menjaga zikir bagi petang atau semuanya ya. Satu waktu Allah datangkan ujian, kena penyakit, bencana alam misalnya, kita nggak bisa lagi sholat malam, misal contoh. Kita nggak memungkinkan sholat, atau kita biasa puasa sunnah, Senin, Kamis, satu waktu kita kena mah kronis misalnya, kita nggak, atau sudah faktor umur, sudah sangat tua misalnya, kemudian dia tidak bisa lagi berpuasa misal, karena di masa sehatnya dia lakukan, maka di masa dia sedang ada ujian tersebut, pahala-pahala ibadah yang dia lakukan di masa dia senggang dan sehat itu akan terus berjalan. Jadi walaupun dia tidak bisa lagi sholat malam, tetap dapat pahala sholat malam. Walaupun dia tidak biasa puasa Senin Kamis, tetap jalan puasa Senin Kamisnya. Karena dia kerjakan di masa dia lapang. Nah itu juga faedah yang bisa kita tambahkan di poin nomor 26. Besarnya pahala orang-orang yang bersabar gitu ya. Karena dia di saat lagi senggang dulu dia bersabar, dia bangun sholat malam, dia sholat duha, dia sedekah, dia baca Quran, dia luangkan waktu untuk majelis ilmu. Itu kan butuh kesabaran dalam menggerakkan diri kita datang ke majelis ilmu begini misalnya, atau kita bangun sholat malam, atau kita bersedekah di saat kita butuh, dan seterusnya. Itu kan butuh kesabaran. Nah nanti di saat kita sedang ada ujian, pahala-pahala amal-amal yang kita kerjakan di saat kita senggang dulu, itu akan kita panen gitu ya. Tetap berjalan pahalanya. Poin terakhir dalam bahasan kita adalah poin nomor 27 ya. Ketahui dan yakinilah bahwa pedihnya musibah di dunia ini hanya seperti mimpi saja atau seperti bayangan yang segera lenyap. Coba kita renungi dulu poin ini ya.
Coba ibu-ibu sekalian merenungi kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya. Misal, yang sudah berlalu ya. Pernah mungkin ada ujian apa, kita diganggu orang kah, atau apa gitu ya. Atau kita pernah sakit, atau kita pernah dalam kondisi susah secara ekonomi. Coba bayangkan itu. Dan kita temukan dengan kondisi kita sekarang misalnya. Mungkin kita dulu dalam kondisi sakit, sekarang sudah sehat. Misalnya kita pernah flu, demam, kita pernah apalah ya, meriang dan segala macam. Di saat itu kita nggak nyaman sekali. Atau mungkin kita pernah dirawat di rumah sakit, sekarang kita sudah sembuh. Kalau kita membayangkan itu di saat sekarang, kita akan anggap seperti mimpi. Oh ya memang sih saya pernah dirawat di rumah sakit, tapi itu ya seminggu. Misal, contoh. Atau saya pernah dirawat sebulan pun, tapi itu cerita tentang 5 tahun yang lalu. Maka itu seperti sebuah mimpi yang berlalu. Memang begitu keadaan dunia. Dunia ini nikmatnya dan ujiannya itu seperti orang mimpi. Sekarang kita makan makanan enak nih. Kita enak ya makanan ini. Tapi setelah selesai kita makan, sejam kemudian, kita hanya seperti itu berita yang sebuah mimpi yang berlalu gitu ya. Kita tidak bisa rasakan lagi nikmatnya makanan setelah makanan itu ditelan. Manisnya cuma ujung di lidah sebentar sekali gitu kan. Jadi kenikmatan dunia dan ujiannya itu hanya seperti mimpi semuanya. Jadi kita mudah sekali untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang cepat hilang ini dengan bersyukur. Dan kita mudah sekali sebenarnya melalui sebuah ujian dengan kita bersabar. Itu poinnya. Karena memang dia hanya sebuah mimpi. Coba bayangkan apapun lah yang pernah kita hadapin dari masalah-masalah ya. Pasti saya yakin kita semua sudah melalui banyak masalah dalam hidup kita dan sekarang sudah menemukan jalan keluarnya. Kalau kita mengingat kejadian tersebut, pasti kita hanya seperti mimpi saja. Nah itu yang dimaksudkan dalam poin nomor 27 dan penutupan daripada buku kita ini. Ini sedikit agak panjang dibahas oleh beliau. Karena memang penutupannya buku kita dan memang sebenarnya kalau orang bisa faham merenungi poin ini, dengan cara tadi ya, cara yang tepat adalah membayangkan apa yang pernah terjadi dan sekarang sudah selesai gitu ya. Sehingga kita jadi bisa, oh ternyata cuma berlalu begitu ya. Toh juga fa inna ma'al usri yusra. Ini pernah kita bahas di poin-poin sebelumnya. Di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah ulangi lagi dengan harfut ta'kid. Inna, anna, lakinna dalam bahasa Arab ini itu namanya huruf yang memastikan ya. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Makanya kalau kita sedang dapat ujian, kita harus yakin ujungnya ini ada, garis finishnya ada. Sebagaimana startnya ada, finishnya ada. Nah, di pertengahan jalan ini bagaimana kita menikmati prosesnya. Kita lebih dekatkan diri kepada Allah SWT, kita bersabar dari ujian-ujian yang ada. Nah, seperti itulah. Baik, saya akan bacakan. Kata beliau di sini di halaman 90-nya ya. Sedih dan gembira selalu silih berganti dalam kehidupan. Jadi nggak mungkin kita gembira terus, nggak mungkin juga kita sedih terus. Ini memang umum. Tadi saya bilang di awal pembukaan kita, kalau ibu paham ternyata ini adalah sistem yang Allah buat. Sebagaimana kita lapar, kita akan kenyang. Atau sebagaimana kita kenyang, kita pasti lapar satu waktu. Bagaimana kita muda, kita akan tua. Sebagaimana kita sehat, kita akan sakit dan seterusnya. Ini akan memudahkan kita melalui roda kehidupan. Karena kita tahu ini adalah sesuatu yang harus berputar. Mau nggak mau, dia silih berganti. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, setiap kegembiraan ada kesedihan. Di setiap ada kegembiraan akan ada kesedihan. Di setiap kesedihan ada kegembiraan. Memang sudah begitu. Ya. Tapi tentu di sini bukan kita berharap datang kesedihan, tidak. Tapi ada satu waktu kita akan sedih. Mungkin sekarang kita senang dengan pernikahan, dengan anak-anak. Nanti akan sedih dengan meninggal misalnya. Ada saja, ada sesuatu. Walaupun tidak harus di waktu yang sama gitu ya. Kemudian kata Ibnu Sirin ini seorang tabi'in yang sangat terkenal. Namanya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada tawa kecuali setelahnya ada tangis. Walaupun tidak waktu bersamaan. Tapi sebagaimana hari ini kita bisa tawa dan senyum, satu waktu kita juga akan bisa menangis. Nah seperti itu. Karena ini sesuatu yang berpasangan. Susah untuk dipisahkan. Karena dia seperti sebuah roda yang harus berputar dalam kehidupan kita. Kata penulis, maka tidak usah kaget dalam menghadapi kesedihan. Dan seandainya dunia ini hanya berisi kesedihan, maka ia tidaklah lama, hanya sekejap saja. Maksudnya itu tuh, kita juga akan meninggal juga gitu ya. Tapi tidak akan terjadi kesedihan akan selamanya. Akan ada sebagaimana garis start, akan ada garis finishnya. Nah bagaimana kita meraih maksimal pahala kesabaran di antara garis start dan garis finish tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidur di atas tikar
Maka ketika bangkit, bekas tikar itu terlihat di lambungnya. Maka kami berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami membuatkan alas tidur? Maka Nabi SAW mengatakan, mali wa mali dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidak ada kecintaan dalam diriku terhadap dunia. Di dunia ini, aku hanya bagaikan seorang pengendara yang berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian berangkat kembali meninggalkan pohon tersebut. Ada footnote di bawah 69 hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Makna daripada riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW bukan tidak mau menikmati dunianya. Karena dalam riwayat beliau juga makan makanan yang enak. Kadang-kadang juga beliau tidak punya makanan. Tapi Nabi SAW lebih ingin menunjukkan dan melatih diri beliau, kalau dunia ini sebentar, ada kita nikmati. Tidak ada, tidak usah terlalu berlebihan dikejar, sehingga akhirnya sampai sikut sana sikut sini, tidak mau tahu ini halal atau haram. Yang penting saya dapat, target saya duniawi gitu. Padahal sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkannya gitu ya. Karena makanan memang beda kemasan. Tapi mungkin juga ada kandungan nutrisi yang berbeda. Tapi intinya makanan gitu ya. Mungkin komposisi vitamin daging sama tempe misalnya atau sayuran beda. Tapi semuanya namanya makanan. Semuanya akan bermanfaat bagi tubuh kita. Apa yang ada depan mata kita bisa kita miliki. Makan alhamdulillah. Tidak perlu kita membesar-besarkan permasalahan. Kita tadinya makan ada yang ada nasi, tempe sama sambal, yang kita bayangkan adalah misalnya ayam yang mungkin tidak ada. Sehingga akhirnya hilang nikmatnya makanan yang sedang ada ini. Begitu juga dengan tempat tinggal, begitu juga dengan pakaian. Yang ada nikmati saja. Dan Islam membolehkan kita menikmati, bukan tidak. Karena dalam sabda Nabi SAW, yang lain kata Nabi SAW, kegembiraan dan kebahagiaan seseorang itu memuncak di 4 hal. Yang pertama itu adalah rumah yang luas. Nabi SAW bilang begitu. Orang boleh punya rumah yang luas. Bahkan Nabi bilang itu, kegembiraan. Kemudian yang kedua, tunggangan atau kendaraan yang nyaman. Kalau masa dulu unta, kuda. Kalau kita sekarang mobil. Gitu. Kemudian yang ketiga, pasangan hidup yang baik. Perempuan soleha, laki-laki soleh. Gitu ya. Itu akan selalu membantu kita agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Dan yang terakhir adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik maksudnya adalah tetangga yang selalu memberikan hak kita, tidak mengganggu kita, atau membantu pada saat kita butuh, atau berbuat baiklah, minimal senyum, tegur sapa, dan seterusnya. Nah seperti itu. Dan kata Nabi SAW sebaliknya. Kesengsaraan ada pada 4 hal. Nah lawan yang tadi. Yang pertama adalah rumah yang sempit. Kemudian yang kedua adalah tunggangan yang tidak nyaman. Yang ketiga pasangan hidup yang rusak. Yang keempat adalah ya, tetangga yang buruk. Jadi Nabi SAW bukan tidak membolehkan. Boleh membolehkan gitu ya. Tetapi dalam riwayat ini Nabi SAW ingin menitip pesan kepada para sahabat. Jangan berlebihan gitu ya. Nabi SAW mengatakan saya tidak terlalu pusing dengan dunia ini. Bukan menjadi target utama saya. Ada sebagian orang, ini contoh saja, kalau orang menjadikan dunia sebagai targetnya, misal dia pengen sekali makan makanan tertentu. Kan kita di Indonesia itu kalau sudah sedang viral satu restoran, luar biasa. Semua orang antri atau makanan orang kejar. Dan pada saat dia tidak bisa dapat karena kehabisan, sudah cukup menjadi bahan pembicaraan sebulan barangkali. Seakan-akan sudah kehilangan sesuatu yang luar biasa besar bagi dia. Padahal itu urusan kecil. Gak bisa makan ini, makan yang lain kan banyak gitu ya. Mau beli pakaian merek tertentu. Oh ini tidak dapat. Oke, pakai yang lain. Ada pakaian lain, ada tas lain, ada sepatu lain. Banyak banget solusinya gitu ya. Supaya jangan kita terlalu mengikat diri kita dengan dunia. Kalau ada silakan nikmati. Kalau tidak ada ya sudah. Langsung cari opsi lain gitu ya. Cukup banyak, gak usah terlalu jadi beban gitu ya. Itu contoh-contohnya. Di sini Nabi SAW ingin mendidik para sahabat dan mengatakan kepada kita bagaimana seorang mukmin melalui dunia ini. Beliau mengatakan tidak ada kecintaan dalam diriku terhadap dunia. Maksudnya di sini bukan berarti beliau tidak ingin lewatin dunia. Beliau lewatin dunia. Karena dalam riwayat lain beliau mengatakan dicintakan dunia kalian. Maksudnya ada keinginan saya lewati dunia ini dan mencintai sesuatu ya dari kehidupan kalian ini karena adanya wangi-wangian. Nabi SAW suka sekali dengan parfum.
Kemudian ada wanita yang dicintai, ada ibu, ada tante, ada istri, ada anak perempuan, ada saudari. Karena ini Nabi SAW melalui dunia dan mencintainya, tapi mencintai sebatas daripada yang dibolehkan. Yang beliau katakan sini, tidak ada kecintaan dalam diriku terhadap dunia, maksudnya untuk berlebihan, gitu ya. Tadi kan sahabat menawarkan, kami mau kasih anda ranjang yang bagus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW tidak perlu. Bukan juga Nabi larang, kalau mereka tiba-tiba bawa, mungkin Nabi bisa saja pakai. Tapi Nabi ingin menunjukkan sebuah pesan penting di situ. Kemudian beliau mengatakan, ini pesannya. Karena perumpamaan aku dengan dunia ini hanya seperti pengendara, musafir yang sedang penat, lewat di bawah sebuah pohon dia istirahat lalu dia pergi. Karena begitulah kehidupan kita di dunia. Kita mampir, kita akan pulang. Kita ini semua, negeri kita akhirat, Bapak Ibu sekalian. Bukan dunia ini bukan. Jadi jangan jadikan ini sebagai target. Akhirat tempat kita. Sebagaimana Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam diciptakan oleh Allah dimasukkan surga, kita juga akan kembali ke surga. Kita ini cuma orang yang musafir, datang ke dunia sebentar. Jadi jangan mau tinggal di sini gitu ya. Kita memang akan pulang ke sana. Cuman memang mampirnya kita di sini menentukan nanti di akhirat kita ke surga atau ke neraka. Selama di dunia dia jadi baik-baik, kalau bahasa ringkasannya laki-laki soleh, perempuan soleha, ya kembali ke tempat asalnya. Tapi kalau di sini ugal-ugalan menjadi orang yang ahli maksiat dan seterusnya, ya kembalinya ke neraka. Itu sudah dijelaskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dunia ini bukan tempat kita. Nabi SAW mengatakan itu jelas. Saya seperti seorang musafir dan kalian pun harus berpikir seperti itu. Seakan-akan Nabi SAW pesan begitu. Kita ini seperti seorang musafir yang lagi penat, capek, mau pergi ke tujuan nih. Mampir ke bawah sebuah pohon, istirahat sebentar, capeknya sudah pulang gitu lah. Nah, seperti itu kurang lebih. Dikatakan suatu perjalanan safar pastilah akan membuat kita capek, lelah, rindu pulang dan hal-hal lainnya membuat diri kita tersiksa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-safaru kita atau minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bawah ada putnot nomor 70, muttafaqun alaih artinya Bukhari dan Muslim. Apabila dunia diibaratkan suatu perjalanan menuju akhirat, maka dalam perjalanan tersebut tentu saja seseorang akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, seperti musibah, ujian, malapetaka, bencana, dan lain-lain. Sebagaimana perjalanan safar dari suatu negeri ke negeri yang lainnya. Apabila kita mengerti hakikat perjalanan kita di dunia ini, tentu kita akan lebih tegar dalam menghadapi semuanya. Kita akan mengatakan bahwa musibah itu memang sudah semestinya. Bahkan musibah itu merupakan suatu kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jika kita dapat menyikapinya dengan benar, sehingga kita akan selamat sampai ke negeri keselamatan yang abadi, yakni surga Allah Ta'ala. Jadi sampai sini perlu kita titik beratkan dan menambahkan informasi gitu kan. Jadi di sini beliau mengatakan untuk memahami lebih jauh hadis perkataan Nabi SAW tadi, untuk apa aku berlebihan dengan dunia? Toh aku ini di dunia seperti seorang musafir yang penat, istirahat sebentar di bawah pohon lalu pergi gitu kan. Maka beliau menggambarkan, menguatkan dengan hadis Nabi yang lain, orang yang seperti ini faham dunia ini cuma tempat dia mampir di akhirat, dia mampir ke dunia safar, kemudian dia pulang lagi ke akhirat. Dia tahu dalam perjalanan ini ada saja gangguan-gangguan. Seperti kita kadang-kadang safar, mungkin pesawatnya delay, mungkin makanannya nggak enak, mungkin kita nggak dapatkan target kita pada saat safar tersebut, belum maksimal. Misal contoh, minimal ada keletihan atau ada perasaan rindu ingin kembali ke rumah kita misalnya. Nah harusnya seorang muslim seperti itu di dunia ini. Dia selalu merindukan negerinya, tempat tinggal dia yang sebenarnya di akhirat sana. Dan dia menggunakan dan menunggangi dunia ini justru untuk menambah derajat dia di surga. Karena dengan dia bersabar itu akan menambah pahala dia, derajat di surga. Dengan dia bersyukur dia juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Selanjutnya kata beliau di halaman 92 ya, sudah barang tentu untuk menempuh perjalanan panjang yang sebenarnya yakni alam akhirat, kita membutuhkan perbekalan yang memadai, dan ketahuilah bahwa sekaranglah saat yang tepat di dunia ini maksudnya untuk melengkapi perbekalan, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, maksudnya patuh kepada Allah. Oleh karena itu perlu ketabahan, kesabaran dan keteguhan dalam menjalani pahitnya takwa hingga merasakan manisnya iman. Perhatikanlah rambu-rambu perjalanan yang telah Allah Ta'ala beritahukan melalui para rasul, dan ikutilah apa-apa yang telah diterangkan oleh Nabi SAW mengenai tata cara menempuh jalan yang lurus.
Sini maksudnya sabar terhadap ujian dan syukur terhadap nikmat. Ya, itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan dirinya telah menyimpang dari jalan yang lurus, segeralah untuk kembali kepada Allah taala. Sini sedang dibahas sabar dan syukur ya. Sehingga kalau ada orang yang selama ini selalu berkeluh kesah aja, semua nikmat yang ada ini dianggap kecil sama dia. Ya, sehingga tidak ada lisannya pernah mengatakan alhamdulillah. Ini bahaya sekali. Harus segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang begitu kita ketemu, ibu-ibu sekalian, dari awal ketemu sampai akhir sejam semuanya keluh kesah. Suaminya salah semuanya, anaknya banyak masalahnya, pembantunya salah, rumahnya salah, semuanya salah. Bahkan mungkin yang dia pakai pakaian pun semuanya dijelek-jelekin. Ini apa yang dia mau syukuri gitu? Padahal berapa banyak orang yang lebih rendah dari dia. Mungkin lebih kurang secara fisik, mungkin lebih sederhana pakaiannya, mungkin lebih ya sedikit hartanya gitu kan. Makanya Nabi SAW mengatakan, lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian supaya kalian bisa lebih bersyukur gitu kan. Dan jangan lihat orang yang di atas kalian karena kalian akan kufur. Maka seperti itu kita kalau mau bersyukur. Begitu juga dengan ujian kalau datang. Ada orang begitu kena awal musibah sampai selesai pun atau belum selesai masalah, semuanya disampaikan keluh kesah, semuanya ketidakridoan dan tidak menerima. Apa yang dia dapatkan? Sekarang saya ingin berbagi juga poin penting. Kalau kita sedang ada ujian Bapak Ibu sekalian, bersangka baiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang menguji saya. Berarti dengan ini Allah bisa ampuni dosa saya, Allah akan angkat derajat saya akan diberikan pahala. Karena pahala sabar itu hanya dengan ujian. Gak bisa kita dapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian gitu ya. Lalu kemudian kita menjadikan itu sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi uji saya. Allah uji saya melalui orang ini, melalui orang itu, melalui harta ini dan seterusnya. Para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang disiksa di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy, diseret di pinggir jalan, dipukul-pukulin sampai ada yang dibunuh seperti kasus Sumayyah radhiyallahu anha. Istrinya Yasir radhiyallahu anhu, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, salah satu wanita yang mati syahid dalam Islam, tapi dia dihitung wanita pertama syahid dalam Islam. Itu budaknya Abu Jahal, lagi hamil, Abu Jahal tusuk dengan tombak, meninggal di pinggir jalan, orang menyaksikan gitu. Itu ujian luar biasa. Tapi para sahabat-sahabat Nabi ini, waktu orang-orang kafir Quraisy memukul mereka, mencaci maki mereka, menghina mereka di pinggir-pinggir jalan, ada yang orang-orang Quraisy bilang begini, saya berhenti menyiksa kamu itu bukan karena saya kasihan, tapi saya mau kembali besok lagi pukul kamu. Apa kata muslim-muslim di situ? Allah lah yang telah menggerakkan kalian untuk menguji kami, maka kami akan bersabar. Begitu luar biasa mereka menanggapinya. Kalau ada orang yang gosipin kita, ada orang yang ganggu kita, Allah Subhanahu wa taala memang mendatangkan dia sebagai ujian buat kita. Sabar gak? Itu poinnya. Ya udah, Allah lagi uji saya. Ya Allah, mudahkan saya selamat dari ujian yang kau berikan ini misalnya. Berikan aku pahala sabar. Begitu, karena kita berkeluh kesah pun tidak mendatangkan solusinya. Apalagi kadang-kadang kita berkeluh kesah pada orang-orang yang bukan ahlinya. Misalnya kita bicara pada kedua orang tua kita. Mungkin mereka sudah banyak beban hidup. Malah bisa masuk ke bab durhaka. Karena mungkin membebankan mereka. Berapa banyak orang berumah tangga bertengkar suami istri. Setiap bertengkar pulang ke rumah orang tua, sampaikan ke orang tuanya. Lalu orang tuanya jadi beban pikiran. Ini bahaya sekali. Kadang-kadang mereka kalau lagi ada masalah ceritakan pada orang tua, sampai orang tua kepikiran, kalau sudah baikan nggak diinformasikan. Sehingga akhirnya orang tuanya pikir masih ada masalah. Gitu kan? Ada kejadian di salah seorang yang kami kenal, selalu orang ini, perempuan ini kalau ada masalah sama suami cerita sama orang tuanya. Satu waktu dia cerita lagi, orang tuanya, ayahnya langsung ambil keputusan, sudah mulai sekarang kau nggak boleh pulang sama suamimu, tinggal di sini. Dipaksa untuk cerai. Hanya dia minta maaf kepada orang tuanya, dia masih mau perbaiki, orang tuanya sudah tidak izinkan. Jadi karena seringnya nyampaikan, orang tuanya juga sudah bingung gimana solusinya. Ada juga di antara kerabat kami yang kami kenal, itu kalau ada masalah selalu datang cerita sama orang tuanya. Orang tuanya jadi berpikiran. Saya kadang-kadang duduk dengan orang tuanya menceritakan tentang kondisi masalah anaknya. Kalau menurut saya ini masalah tidak perlu mereka ceritakan, mereka bisa pecahin sendiri. Ya. Kemudian setelah mereka baikan, hilang beritanya, nggak pernah cerita lagi sama orang tuanya. Padahal orang itu tuh jadi beban terus. Atau kita cerita sama teman-teman, orang yang kita kenal. Ibu-ibu perlu perhatikan baik-baik ya. Kalau semua masalah ibu cerita sama teman-temannya, teman kita ini cuma dua keadaan. Teman kita yang setia, berarti kita buat dia sedih. Atau dia musuh yang dia tunggu itu.
Memang dia jadikan itu momentum untuk, saya tahu kelemahannya. Rupanya dia sering ribut sama suaminya. Rupanya dia sama anaknya begini. Dia bisa nyerang kita setiap saat. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustaz? Ibu lakukan satu hal ini penting. Kalau mau curhat Bu ya, mau cerita apapun, hanya sama pencipta Allah SWT. Wudu, pakai mukena, sujud. Tuangkan semua dalam doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagaimana engkau uji, sebagaimana engkau begini, engkau datangkan orang ini, engkau mudahkan misalnya, ya, atau adanya kesulitan yang engkau hadapi, berikan jalan keluar, tuangkan semua. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan masalah itu, Allah juga bisa jalan keluar. Atau Bapak Ibu bisa konsultasi, tapi pada ahlinya, sakit pada dokter, itu masalah apa rumah tangga mungkin sama ustadz atau ustazanya, ahlinya, dan itu pun konsultasi, itu yang benar. Kalau semua orang kita ceritakan masalah kita, ini tidak akan memberikan jalan keluar. Tadi saya bilang, kalau orang depan kita itu mencintai kita, maka kita akan jadikan beban buat dia. Kalau dia musuh kita, itu yang ditunggu, maka tidak ada manfaatnya. Selanjutnya kata beliau, ya, dan barang siapa yang telah bangun dari tidur lelap kemalasannya, bergegaslah untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sangat sedikit. Jadi tadi kalau dia belum bersyukur, dia harus segera kembali ke jalan Allah. Kalau dia belum bersabar, sekarang dia kembali ke jalan Allah. Seperti kita sekarang dengar pengajian, yaudah kita mulai. Dan dia harus bangun dari kemalasannya selama ini. Malas, tidak mau syukur, tidak mau sabar. Bergegaslah untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, yang sangat sedikit. Karena kita tidak tahu umur kita berapa lama lagi. Harus direnungi baik-baik Ibu sekalian ya. Umur kita adalah umur yang sudah kita pakai. Itu umur yang sebenarnya. Misal umur kita sekarang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Umur inilah yang sebenarnya punya kita. Karena sudah kita nikmati. Kedepannya ini menghayal. Kita nggak tahu berapa hari lagi, berapa detik lagi. Kalau sekarang yang hadir sini misalnya umurnya 40. Allahu alam kita masih ada 40 tahun lagi ke depan nggak? Kita nggak ada jaminan. Jadi umur yang sudah lewat itu yang sebenarnya. Jangan terus menghabiskan waktu yang sisa ini seakan-akan masih sama panjangnya dengan yang lalu. Itu menghayal, itu kebodohan namanya. Harus kita maksimalkan waktu yang sisa sedikit. Ubah keadaan kita, lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, bergegaslah untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sangat sedikit. Penuh tipuan dan godaan. Dan penuh onak dan duri yang senantiasa mengancam keselamatannya. Sebagian salafus saleh berkata, berhati-hati dan waspadalah karena tipuan dunia melebihi sihirnya Harut dan Marut. Sihir keduanya hanya memisahkan antara suami dengan istri, sedangkan sihir dunia dapat memisahkan seorang hamba dari Robnya. Kalau kita kena sihir, diuji oleh Allah SWT, ada orang jahat sihir kita misalnya, kemudian sampai terjadi perceraian, itu cuma batas itu saja. Tapi kita tidak rugi maksimal selama bukan yang kita terpisah dengan Tuhan kita. Karena kalau terpisah sama Allah ini, lupa dengan Allah itu musibah yang paling besar. Karena dia tidak tahu bagaimana dia kembali dari masalah dia, atau bagaimana dia berkeluh kesah, bagaimana dia memohon dan segala macam. Sebagian lagi berkata, takutlah kepada si penyihir, maksudnya dunia, karena ia dapat menyihir hati para ulama. Orang-orang yang sudah faham agama pun bisa saja tergoda. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dengan sanadnya yang sampai kepada Al-Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri seorang ulama tabi'in, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di masa itu yang menjadi raja tahun 99 sampai 101, dan Umar bin Abdul Aziz juga seorang ulama di masanya rahimahumullah semuanya. Isinya surat Hasan Basri untuk Umar bin Abdul Aziz, amma ba'd, artinya dan selanjutnya. Sesungguhnya dunia adalah negeri persinggahan, bukan negeri tempat tinggal. Adam pun alaihissalam diturunkan ke dunia ini hanya sebagai balasan atas kesalahannya. Maka berhati-hatilah terhadap dunia, wahai Amir Mukminin. Karena Umar bin Abdul Aziz waktu itu jadi raja, julukannya Amir Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Sesungguhnya perbekalan menuju akhirat adalah dengan meninggalkan dunia. Dan sesungguhnya kekayaan dunia adalah dengan tidak membutuhkannya. Justru kita dianggap orang kaya di dunia ini kalau tidak butuh dengan dunia itu. Enggak menjadikannya sebagai bahan kesedihan berlebihan karena tidak dapat makanannya yang kita suka, atau pakaian, atau orang yang mau kita nikahi, atau yang lainnya. Itu dunia, urusannya kecil gitu loh. Jangan yang masalah itu kalau hilang akhirat kita. Tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setiap saat berjatuhan korban-korban dunia ke dalam kehinaan, yaitu mereka yang memuliakan dunia. Orang yang mengumpulkan dunia akan semakin merasa fakir atau butuh. Dan dunia itu laksana racun yang akan menggerogoti orang yang tidak mengenal hakikatnya. Bahwa dunia sedang membunuhnya. Jadilah seperti orang yang sedang berobat. Ia berpantang sebentar saja. Karena ia takut terjebak dalam kebinasaan dan kebinasaan yang berkepanjangan. Ia bersabar atas pahitnya obat karena takut terhadap malapetaka yang tiada berujung. Waspadalah terhadap negeri penipuan yang penuh dengan intrik dan tipu daya. Jangan sampai Anda terperdaya dan persona dengan angan-angannya. Jadi maksudnya dunia boleh dilaluin, boleh dinikmatin selama ada dan jangan berlebihan. Jangan sampai karena kita kejar dunia akhiratnya jadi luput ya. Kita harus menjadikan, tanamkan dalam diri kita yang saya katakan, kita harus menjadikan tujuan utama kita kembali ke tempat tinggal asal, yaitu ke surga, itu ke akhirat. Dunia ini cuma sekedar mampir saja. Dengan itu nanti kita akan jadikan dunia ini hanya tempat justru untuk dilalui. Seperti musafir, gitu kan. Mampir di sebuah tempat, selesaikan hajatnya, lalu kemudian dia pulang. Allahu a'lam. Inilah Pak, ibu-ibu sekalian, ya, 27 poin bagaimana kita mengubah sebuah musibah itu menjadi ya nikmat. Dan ini memang salah satu subjudul yang kita bahas ya. Walaupun kita membahas lebih dari 27 poin, karena sebelum masuk ke poin pertama sampai 27 sudah ada beberapa bab yang kita bahas juga dari awal buku ini. Dan Alhamdulillah atas nikmat Allah ini kita sudah selesaikan buku, dan salah satu metode memang yang kita gunakan dalam kajian-kajian selalu bedah buku dengan tujuan biasanya ya inti untuk mempermudah muslimin. Biasanya kita kalau beli buku malas menyelesaikannya. Tapi dengan kita bedah seperti ini, mendatangkan contoh-contohnya, mendatangkan kisah-kisah tambahan, ini akan lebih memudahkan kita memahami buku tersebut. Dan Alhamdulillah sudah lebih dari 50 kajian buku kita ada di playlist YouTube. Bisa ibu-ibu sekalian kembali dan mendengarkan dan melihat kembali ya. Dan kedepannya insya Allah kalau kajian masih berlanjut, nanti yang koordinasi sama teman-teman panitia, kita akan coba membedah buku yang lainnya. Baik online maupun offline, kalau benar dari Allah silakan ambil dan diamalkan. Walau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir offline atau online dikabulkan hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, juga diterima seluruh amal soleh yang sudah dikerjakan, dan semoga Allah SWT juga satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu kita ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi